Gianluigi Donnarumma kembali menjadi pahlawan di laga besar. Seperti pada final Euro 2021 di Wembley, di mana ia membawa Italia meraih gelar juara lewat penyelamatan di babak adu penalti, kali ini kiper Paris Saint-Germain itu mengulang kisah heroiknya di Anfield saat melawan Liverpool. Dua penyelamatan krusialnya di adu penalti membawa PSG ke perempat final, mematahkan kritik yang menyebutnya titik lemah tim. Meski kontraknya hingga 2026, masa depannya masih jadi perbincangan. Agennya, Enzo Raiola, mengungkapkan banyak klub tertarik, termasuk Inter Milan. Dia kiper andalan PSG dan timnas Italia. Kami sedang diskusi perpanjangan kontrak, tapi tidak perlu terburu-buru, katanya. Di usia 26 tahun, Donnarumma masih punya banyak waktu untuk menorehkan prestasi. Meski peluang kembali ke Serie A terbuka, masa depannya masih berada di tangan PSG. Dalam laga pekan ke-28 La Liga, Real Madrid meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Villarreal di Estadio de la Ceramica, Minggu, 16 Maret 2025. Villarreal sempat unggul cepat lewat gol Juan Foyth di menit ke-7. Tapi Kylian Mbappé menjadi pahlawan Los Blancos dengan mencetak brace. Mbappé menyamakan skor di menit ke-17 setelah memanfaatkan bola pantul, lalu mencetak gol kemenangan di menit ke-23 lewat tembakan keras ke sudut kanan gawang. Villarreal mencoba bangkit di babak kedua, tapi peluang Tierno Berry dan Ayoze Perez tak membuahkan gol. Dengan kemenangan ini, Real Madrid kokoh di puncak klasemen dengan 60 poin, sementara Villarreal tertahan di posisi kelima dengan 44 poin. 3 poin ini semakin memperkuat langkah Los Blancos dalam perburuan gelar La Liga musim ini. Beralih ke Bundesliga, di mana Bayern Munchen harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke Union Berlin, Sabtu, 15 Maret 2025. Hasil ini membuka peluang bagi Bayer Leverkusen untuk memangkas jarak di puncak klasemen jika menang melawan Stuttgart. Meski mendominasi penguasaan bola, Bayern kesulitan menembus pertahanan solid Union Berlin. Leroy Sané sempat membawa Bayern unggul lewat gol di menit ke-75, namun Benedikt Hollerbach langsung membalas 2 menit kemudian. Hasil ini membuat Bayern tetap di puncak dengan unggul 9 poin dari Leverkusen. Sementara itu, Union Berlin semakin menjauh dari zona degradasi. Persaingan gelar Bundesliga makin panas. Siapa yang akan jadi juara musim ini? Simak terus perkembangannya. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, kembali menunjukkan performa tangguh dengan bermain penuh 90 menit saat FC Copenhagen menghadapi Chelsea di leg kedua babak 16 besar Conference League, Jumat, 14 Maret 2025. Padahal, sebelumnya ia sempat cedera pergelangan kaki pada leg pertama. Meski Copenhagen kalah 0-1 dari Chelsea berkat gol Kiernan Deus Burihol dan tersingkir dengan agregat 1-3, Dix membuktikan ketahanannya di lini belakang. Meski ratingnya hanya 5,9 dari FotMob, statistiknya cukup solid. 38 operan sukses dari 43 usaha, 50 sentuhan bola, dan 4 aksi bertahan. Kabar baik ini menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia, yang akan menghadapi 2 laga krusial saat Garuda bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025, dan Bahrain di Stadion GBK, Jakarta, 25 Maret 2025. Siap dukung Dix dan timnas? Ayo, saksikan aksi mereka nanti. Kabar selanjutnya datang dari Italia di mana AC Milan yang tak akan permanenkan Joao Felix. Joao Felix awalnya mencuri perhatian saat mencetak gol pada debutnya bersama AC Milan melawan AS Roma di Coppa Italia. Namun, performa gemilang itu tak bertahan lama. Dalam 8 pertandingan, ia hanya memberikan 1 assist, membuat manajemen Milan ragu untuk mempertahankannya. Milan memboyong Joao Felix dari Chelsea dengan status pinjaman 6 bulan, tanpa opsi pembelian. Chelsea, yang baru mengeluarkan 52 juta euro untuknya, dikabarkan meminta harga tinggi. Milan sempat mempertimbangkan 2 opsi, membelinya seharga 45 juta euro, atau memperpanjang pinjaman dengan harga lebih rendah. Namun, performanya yang tidak konsisten membuat mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi. Kini, Joao Felix kemungkinan besar akan dikembalikan ke Chelsea. 2 raksasa Serie A, AC Milan dan Inter Milan,
dikabarkan sedang bersaing ketat untuk merekrut bintang muda Real Madrid, Arda Güler. Kedua klub itu memantau situasi Güler, yang dikabarkan ingin hengkang dari Santiago Bernabeu akibat minimnya kesempatan bermain. Sejak bergabung dengan Los Blancos pada Juli 2023, Güler hanya mencatatkan 17 penampilan di La Liga. Bahkan, dalam 10 laga terakhir, ia 6 kali duduk di bangku cadangan tanpa sekalipun turun ke lapangan. Baik AC Milan maupun Inter Milan melihat Güler sebagai solusi untuk memperkuat lini tengah mereka. AC Milan membutuhkan sosok seperti Güler untuk mengisi peran gelandang sayap, sementara Inter Milan mencari pengganti potensial untuk Henrikh Mkhitaryan yang sudah mulai menua. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, mengungkapkan keinginannya untuk kembali berkarir di Eropa setelah 3 musim membela FC Dallas di Major League Soccer. Paes, yang kini telah memegang kewarganegaraan Indonesia dan mengumpulkan 6 caps bersama timnas, merasa tertantang untuk kembali ke Eropa. Bermain di Amerika hingga 2026 adalah keputusan bagus. Industri olahraga di sini berkembang pesat, dan jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, itu akan luar biasa, ujar Paes. Meski begitu, ia tak menutup kemungkinan untuk kembali ke Eropa jika ada peluang menarik. Dengan semangat tinggi, Paes siap mengejar mimpinya, baik di Eropa maupun Amerika.